Halo semua, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Baik, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu berbunyi bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya 0, maka total momentum sistem akan konstan, akan tetap. Itu artinya, jika sigma F yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Nah, demikian penjelasan dari hukum kekekalan momentum ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Begini perunuhan rumusnya. Misalkan ada dua buah benda M1 dan M2, di mana M1 mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V2. Ini bebas ini, misahkan aja, suka-suka kita aja. Misalnya contohnya ini V1 mula-mula. Nah, ini misalnya V2 boleh, atau V2 ke kanan atau ke kiri terserah. Intinya keduanya bertumbukan. Maka setelah tumbukan, M1 dan M2 akan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Misalkan ini jadi V1 aksen, nah ini menjadi V2 aksen, misalnya. Maka akan ada gaya aksi reaksi antara M1 dan M2. M1 akan memberikan gaya impuls terhadap M2, nah itu katakan F, di mana besar gaya F itu akan menyebabkan M2 mengalami perubahan momentum. Nah, gaya impuls yang diberikan M1 terhadap M2 itu sama dengan perubahan momentum benda 2 terhadap waktu. Nah, perubahan momentum itu adalah M dikali V2 aksen akhir kurang V2 dibagi dengan delta T. Demikian juga M1 juga akan mengalami gaya impuls oleh M2 ya sebesar minus F, di mana F dan min F itu adalah gaya aksi reaksi. Besarnya gaya min F itu adalah sama dengan min perubahan momentum benda 1 terhadap waktu, atau minus dari M kali V1 aksen akhir kurang V1 awal. Kemudian karena gaya aksi reaksi itu sama besar, maka bisa kita samakan F sama dengan min F, M2 kali V2 aksen min M1 kali V1 aksen, dari M2 kali V2 aksen min M2 kali V2, ini kita kalikan. Nah, akan sama dengan negatif, kita kalikan ke sini, kemudian delta T dicoret, sehingga hasilnya jadi M2 V2 aksen kurang M2 V2 sama dengan minnya kita pindah, jadi M1 V1 kurang M1 V1 aksen. Dengan memindah ruas ini, dipindah ke sini, kemudian nah ini pindah ke sini, sehingga persamaan hukum kekekalan momentum bisa kita tuliskan dengan persamaan M1 V1 tambah M2 V2, ini M1 V1 tambah M2 V2 pindah ruas, sama dengan M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum itu berbunyi bahwa momentum awal sebelum tumbukan itu sama dengan momentum akhir setelah tumbukan. Baik, kita kaji sebagai contoh soal sebuah peluru, misalnya ini sebuah peluru bergerak dengan kecepatan VV misalnya, memiliki massa 2 gram, menumbuk sebuah kotak ini atau benda ini, balok ini, dengan massa baloknya diketahui 3 kg yang digantung ya bebas. Kemudian setelah menumbuk balok, peluru ternyata katanya rebound, artinya memantul dengan kecepatan 250 meter per detik. Massa peluru tadi 2 gram, kemudian massa baloknya tadi 3 gram, kemudian tadinya baloknya mula-mula diam, ya V sama dengan 0, V balok mula-mula ya. Dan ini bergerak. Kemudian setelah tumbukan, balok jadi bergerak ya
tentu dia ke kanan ya, karena ditumbuk dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Pertanyaannya, berapa kecepatan awal dari peluru sebelum menumbuk balok ini? Nah, kita lihat. Nah, ini pelurunya menumbuk balok sebelum kejadian. Pas sudah kena, maka dia mantul kembali dengan kecepatan yang berbeda tentunya. Nah, berapakah kecepatan awal si peluru? Kita buat diketahuinya, pelurunya 2 kali 10 pangkat min 3, 2 gram ya. Kemudian massa si baloknya 3 kg. Kecepatan peluru setelah menumbuk itu 250 mprs. Tapi ini adalah negatif tentunya karena sudah mantul ya gitu ya. Sedangkan VB aksen ini positif. Berapa VB sebelum menumbuk? Kita jawab. Ingat hukum kekalahan momentum bahwa momentum awal sistemnya sama dengan momentum akhir. Nah, massa pelurunya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan si kecepatan pelurunya yang dicari berapa, tambah ini mula-mula diam baloknya sama dengan M pelurunya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 250, ini negatif harusnya ya, ditambah 3 kali 0,5, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ini karena mantul, berarti dia negatif. Ini harusnya negatif. Jadi ini harusnya negatif. Maka hasilnya ini berarti salah ya. Ini 0,5 minus tambah ini berarti ini 1 ya. Hasilnya ini adalah 1. Sehingga V pelurunya ketika ditumbuk ya, awalnya V pelurunya ini adalah 1 dibagi 2 itu adalah 0,500 meter per detik. Baik, sekarang kita akan lanjut materinya tentang tumbukan. Nah, ini perhatikan ada dua benda A dan B. Nah, bergerak saling berlawanan, saling mendekat, kemudian ini kejadian sudah tumbukan. Nah, tumbukan itu sama dengan tabrakan ya. Jadi kalau A menumbuk B itu artinya A menabrak B. Nah, setelah tabrakan atau setelah tumbukan, kecepatannya akan berubah. Bisa jadi berbalik arah, bisa juga nilainya berubah. Nah, jenis-jenis tumbukan ada 3 jenis. Yang pertama nanti tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna ini adalah tumbukan di mana ketika sebelum dan sesudah tumbukan tidak ada energi kinetik yang hilang. Artinya energi kinetik awal sebelum dan sesudah tumbukan itu konstan, tetap. Nah, supaya lebih gampang dipahami, bayangkan aja misalnya ada sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 2 meter pada lantai, kemudian setelah mantul dia tetap mencapai ketinggian yang sama. Itu artinya energinya tidak ada yang hilang. Nah, kira-kira itulah tumbukan lenting sempurna ini. Tidak ada energi kinetik yang hilang. Jadi kalau di total EK awal A tambah EK awal B itu akan sama dengan EK akhir A tambah EK akhir B. Kemudian pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekalahan momentum. Masih ingat tadi hukum kekalahan momentum? Hukum kekalahan momentum itu artinya momentum akhir awal sama dengan momentum akhir. Jadi momentum awal ini sebelum tumbukan sama dengan momentum akhir sebelum tumbukan. Dan satu lagi, koefisien restitusi dari tumbukannya adalah 1. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi atau koefisien tumbukan itu adalah nilai perbandingan dari selisih kecepatan akhir kedua benda dengan selisih kecepatan awal. Atau kalau diselesaikan, min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Nah, itu ciri khas dari tumbukan lenting sempurna. Lanjut tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, ini berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan momentum, tetap sama dengan lenting sempurna. Bedanya apa? Energinya akan berkurang, energi kinetiknya.
Jadi tidak berlaku pengekalan energi kinetik. Jadi makanya dalam kasus tertentu nanti ditanya, berapakah energi kinetik yang hilang setelah tumbukan? Nah, kemudian koefisien restitusinya itu di antara 0 dan 1, bukan 0, bukan 1. Berarti bisa jadi 0, sekian sampai 0, sekian, 9 sekian, kira-kira gitu ya. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian itu masih mantul, artinya masih kedua benda setelah tumbukan masih terpisah. Apa bedanya dengan tumbukan tidak lenting sama sekali? Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali masih berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, artinya ada energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Kemudian keunikannya adalah koefisien restitusinya adalah 0. Nah, jika koefisien restitusinya sama dengan 0, berarti sebenarnya kalau kita selesaikan 0 sama dengan itu berarti min V2 aksen min V1 aksen dibagi sesuatu. Sesuatu ini delta V. Nah, delta V kali 0 itu akan sama dengan 0. Maka untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, V2 aksennya akan sama dengan V1 aksen. Nah, ini artinya jika V2 aksen sama dengan V1 aksen, berarti keduanya bergerak secara bersama-sama atau memiliki kecepatan yang sama. Atau dalam kata lain, nanti kedua benda sudah ditumbukan akan menempel. Menempel itu sama dengan bersatu, ya seperti itu. Jadi ketika dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kedua benda akan nanti bergerak bersama-sama dalam arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Sebagai contoh, jika nanti kamu udah dapatkan dua persamaan, maka untuk mendapatkan V1 aksen dan V2 aksen setelah tumbukan, nanti tinggal dieliminasi saja.